Oke, kita akan bahas rezeki sudah diatur oleh Tuhan. Kita mulai dari sebuah fenomena atau kehidupan sehari-hari. Setiap pagi, kota terbangun dengan hiruk pikuk yang sama. Orang-orang bergegas meninggalkan rumahnya, menembus macet, berlari dari satu janji ke janji berikutnya. Ada yang bekerja keras dari fajar hingga senja, tetapi tetap merasa hidupnya tak beranjak jauh dari batas cukup. Sementara di sisi lain, ada orang yang tampak seolah berjalan santai, namun hidupnya bergelimang kecukupan. Dari sinilah muncul sebuah pertanyaan yang terus menghantui manusia sejak dahulu kala. Apakah rezeki itu sepenuhnya hasil kerja keras atau memang sudah diatur oleh Tuhan? Ungkapan rezeki sudah diatur seringkali kita dengar, ia diucapkan untuk menenangkan hati, juga untuk meredakan kecemasan mereka yang sedang terasa kalah dalam perlombaan dunia. Tetapi di sisi lain, kalimat ini juga sering disalahartikan seakan-akan cukup duduk diam saja ya, lalu rezeki akan jatuh dari langit. Disinilah letak persoalan. Apakah keyakinan tentang rezeki yang diatur oleh Tuhan berarti kita boleh pasrah tanpa usaha, atau justru sebaliknya, ia menjadi panggilan agar kita bekerja tanpa rasa takut akan kehilangan? Mari kita menengok sejenak ke masa Umar bin Khattab, khalifah kedua yang dikenal tegas dan bijaksana. Dalam sebuah riwayat, beliau pernah menemukan sekelompok orang yang duduk diam di masjid mengaku sedang bertawakal kepada Allah, menunggu rezeki datang. Umar menegur mereka dengan keras, langit tidak akan menurunkan emas dan perak. Pesan itu sederhana, itu yang diungkapkan oleh Umar, tetapi mendalam. Tawakal dalam pandangan Umar bukanlah duduk pasif, melainkan bergerak aktif. Keyakinan pada Tuhan haruslah menjadi energi yang mendorong usaha, bukan alasan untuk menghindari dari kerja. Kritik Umar ini terasa relevan bahkan sampai hari ini. Banyak orang modern yang terjebak dalam dua ekstrim. Ada yang terlalu mengandalkan diri, meyakini bahwa hanya kerja keras yang menentukan segalanya, hingga akhirnya menjadi budak ambisi tanpa jeda. Namun ada pula yang terlalu pasrah, membiarkan kesempatan terlalu berlalu dengan alasan rezeki sudah diatur. Dua sikap ini sama-sama keliru, karena keduanya memisahkan apa yang sebenarnya harus berjalan bersama. Usaha dan kehendak Tuhan harus berbarengan. Rasulullah dalam hal ini bersabda, yang kemudian diinterpretasikan menjadi jembatan antara dua ekstrim tersebut. Ekstrim mengandalkan usaha dan ekstrim mengandalkan tawakal kepada Tuhan. Rasulullah bersabda begini, "Lau annakum tawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkalihi la razaqakum kama yarzuqut tayra taghdu khimasan wa tarawhu bitan." Hadis riwayat Tirmizi. Kira-kira artinya begini, seandainya kalian
bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya tawakal, niscaya Allah akan memberi rezeki kepada kalian sebagaimana Allah memberi rezeki kepada burung. Ia pergi pagi dalam keadaan lapar dan pulang sore dalam keadaan kenyang. Perhatikan perumpamaannya. Burung tetap harus terbang, mencari dan berjuang. Burung tidak duduk diam di sarangnya sambil berharap perutnya terisi. Artinya rezeki memang dijamin, tetapi jalan untuk meraihnya tetap menuntut langkah dan kerja nyata. Mungkin kalau kita menyentuh di dalam sebuah filosofi, meski dengan bahasa berbeda, Marcus Aurelius, filosof Stoa sekaligus kaisar Romawi, menulis dalam Meditation, hiduplah sesuai dengan hukum alam. Itu katanya. Nanti kita ya menerima segala konsekuensi. Kalau jatuh ya sakit, kalau demam ya meriang gitu kan. Kalau makan ya kenyang, kalau tidak makan lapar. Konsekuensi alam. Terimalah apa yang diberikan kepadamu dan bekerjalah dengan apa yang kamu kendalikan. Sangat filosofis. Kita memiliki modal di dalam diri, ya, tubuh ini modal, mata modal, tangan modal, telinga juga modal. Semua itu di bawah kendali kita. Dan selagi masih berfungsi, bisa kita gunakan untuk apa saja. Dalam cangkupan yang lebih luas barangkali kekuasaan. Kalau dia adalah kepala keluarga, dia bisa mengatur keluarga. Kalau dia adalah kepala negara, dia mengatur negara dengan lingkupnya. Kalau dia ilmuwan, dia memiliki bidang masing-masing. Bagi Kaisar Romawi itu, hidup bukan tentang mengatur semua hasil, tetapi tentang mengerjakan apa yang berada dalam kuasa kita, lalu menerima selebihnya dengan ketenangan. Ada irisan pemahaman dengan Islam di sini. Manusia tidak mengendalikan rezeki sepenuhnya, tapi ia bertanggung jawab untuk menempuh jalannya. Dari jalur sufisme, Jalaluddin Rumi juga pernah berucap dalam puisinya, jangan khawatir tentang rezekimu, seperti halnya biji gandum, tidak pernah khawatir apakah ia akan tumbuh atau tidak. Tugasnya hanyalah jatuh ke tanah, lalu selebihnya adalah pekerjaan Sang Pencipta. Ya, sederhana sekali, tapi ya begitu cara kerja alam. Kalimat ini tidak mengajarkan pasrah yang kosong, tetapi sebuah keyakinan yang menenangkan. Kita tidak usah khawatir dengan apa yang terjadi, karena sudah menjadi hukum alamiah. Ketika kita sudah menanam, maka jangan biarkan cemas menggerogoti hati. Sebab pertumbuhan sejati bukan lagi kendali kita. Dia ada campur tangan kompleksiti dari kehidupan ini. Ya, katakan ada oksigen, ada tanah, ada air, ada matahari. Yang semuanya itu kompleks memberi kehidupan pada biji. Jika kita renungkan seluruh tradisi besar Islam, filsafat Stoa, Sufisme sebenarnya menyuarakan pesan yang sama. Rezeki memang telah diatur, tapi itu bukan alasan untuk berhenti bekerja. Sebaliknya, justru karena rezeki sudah dijamin, manusia dibebaskan dari rasa takut yang melumpuhkan. Kita boleh berusaha dengan sekuat tenaga tanpa dihantui kecemasan berlebihan, sebab hasilnya tidak pernah benar-benar hilang dari genggaman Tuhan. Masalahnya kita sering terjebak dalam ilusi perbandingan. Ya, si A lebih kaya, si B lebih hebat, lebih pintar, dan seterusnya. Itulah yang pada akhirnya membuat kita lupa akan pesan bahwa rezeki telah diatur, sehingga kita terkadang
yakin, terkadang ragu, terkadang tidak percaya gitu. Itulah ilusi-ilusi duniawi yang mungkin juga laibun walahwun, bermain dan senda gurau di dunia ini. Ya, jadi hadapi dengan tenang. Terima kasih. Kira-kira itu pengertian bahwa benar rezeki telah diatur oleh Tuhan. Tapi untuk menggapai rezeki itu Tuhan juga memberikan kita kuasa untuk menggapainya. Kalau kita tidak menggunakan kuasa untuk menggapai rezeki itu, ya selamanya rezeki itu tidak akan datang. Begitu kira-kira. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.